Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share channel Masjid Al-Ikhlas Bapenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam kitab Tadbir Arus Syekh Al-Qailah Imam Qailah mengatakan bahwa kita kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah bisa berdosa kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah pun memberikan kenikmatan setiap detik Allah berikan, ya, setiap detik Allah berikan kepada kita. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah, selalu kita bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Kita bersyukur juga tentang nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat bahagia. Itu adalah nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri juga, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Kita bisa hadir untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dan inilah dalam hadisnya disebutkan barang siapa yang berada di dalam majelis ilmu maka akan dimudahkan menuju ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Wahid Saputra MA. Kita akan membahas tentang akidah. Jadi setiap Ahad pagi akan kita bagi-bagi kajiannya mengenai fikih, mengenai tafsir, mengenai hadis, mengenai akidah, agar kita banyak mendapatkan ilmu, karena ilmu ini akan menjadikan kesempurnaan kita dalam beribadah. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita banyak bermanfaat buat kita semuanya, tentu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi. Sadaqallahu alazim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, berkah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwa kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah curahkan kehadiran Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mohon para kiai, para ustaz, para guru, wabil khusus pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas Bapenas beserta jajarannya yang saya muliakan.
Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu hal saja tentang bagaimana kita meyakinkan diri kalau Allah selalu bersama kita. Dan ketika kita yakin Allah bersama kita, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Ini kaitannya dengan akidah dalam kehidupan beragama kita. Suatu ketika di saat Rasulullah akan melakukan hijrah dari Makkah ke Yathrib, itu kan rumah beliau dikepung, dibakar betis. Secara logika tidak mungkin bisa lolos Rasulullah karena rumahnya sudah dikepung. Tapi tentu wa makaru wa makarullah, mereka punya rencana, punya makar, Allah pun punya rencana, dan rencana Allah lah yang terbaik. Innallaha khair. Nah, ketika Rasulullah lolos dari kepungan orang-orang musyrikin Quraisy ini beserta Abu Bakar berdua, kemudian beliau mengalihkan rutenya dan beliau sementara untuk transit di sebuah goa namanya Gua Thur. Dalam Gua Thur itulah Rasulullah untuk sementara transit, dan tentu kaum musyrikin Quraisy merasa kehilangan atas rencana untuk menghilangkan nyawa Rasulullah. Akhirnya mereka menyebar dan sebagian mereka sampailah di Gua Hira. Dalam beberapa riwayat, misalnya seperti Imam At-Tabari dalam kitab Risalah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, itu beliau menjelaskan pintu atau mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba, dan di atas pintu gua itu ada burung yang sedang mengerami telurnya. Mereka berpikir kalau ada orang tadi baru masuk, pasti sarang laba-laba ini rusak dan burung pun akan pergi. Ternyata sarang laba-laba masih utuh, burung pun masih ada. Berarti tidak ada orang yang masuk ke dalam gua ini. Padahal dalamnya sudah ada Rasulullah dan Abu Bakar. Di sisi lain, punggung gua itu bolong, dan mereka sebagian ada di atas punggung gua itu. Andaikan mereka menengok ke bawah, ke bagian kaki, pasti mereka melihat dua sosok hamba Allah yang sedang ada di dalamnya. Mengetahui sekian banyak kaum musyrikin Quraisy yang sudah membawa senjata, tentu Abu Bakar As-Siddiq merasa gelisah. Dia gemetar, takut. Yang dia takuti bukan dirinya, tapi Rasulullah. Karena kaum musyrikin Quraisy itu akan membinasakan Rasulullah. Disitulah kemudian Rasulullah menenangkan. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, enggak usah takut, enggak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini akidah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Peristiwa ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Yaqul li sahibihi, ketika Rasulullah akan berkata kepada sahabatnya yang Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasul mengatakan la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, enggak usah sedih, kira-kira gitu. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, kemudian Allah menurunkan ketenangan, ketentraman kepada beliau. Jamaah sekalian, yang ingin saya garis bawahi adalah ucapan Rasulullah untuk meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq di saat ketakutan yang amat sangat. Rasul meyakinkan dengan kalimat innallaha ma'ana. Ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita.
Bagaimana orang bisa yakin kalau Allah bersama kita? Bisa nggak kita ngomong, nggak usah takut, Allah bersama kita? Kalau balikannya apa iya? Pasti ada proses sebelumnya yang sudah dilakukan Rasulullah. Nggak mungkin ujuk-ujuk Allah bersama kita. Pasti ada sesuatu sebelum itu yang terus dilakukan Rasulullah sehingga Rasul merasa bersama Allah. Nah, itu yang dari Rasulullah kepada kita umatnya ini. Maka pertanyaan dalam diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita selalu merasa bersama Allah. Tentu jawabannya adalah kita merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW atau merujuk kepada Al-Quran dan beberapa kitab lain yang pernah dilakukan oleh para ulama. Yang pertama adalah supaya kita yakin Allah bersama kita, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Hadirkan. Bagaimana cara menghadirkannya? Rasulullah mengajarkan, awali setiap aktivitas kita dengan menyebut Allah. Paling tidak baca doa. Kalau enggak, paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita akan bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan kita dirahmati oleh Allah karena menyebut Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selesai bekerja, paling tidak kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pekerjaan itu kita yakin kita selalu bersama Allah. Mari kita lihat juga. Ketika kita mau membaringkan tubuh kita di pembaringan, Rasul ajarkan ada doanya. Bangun dari pembaringan ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kita siap-siap berwudu untuk berangkat ke masjid ada doanya waktu berwudu. Sholat juga ada doa. Pulang dari sholat, kita kembali ke rumah, istri kita sudah menyiapkan makanan untuk sarapan pagi. Sebelum masukkan sarapan pagi ada doanya. Setelah selesai sarapan pagi ada doanya. Siap-siap mau masuk pakai pakaian untuk bekerja ada doanya. Berangkat ke rumah ada doanya. Maka selama aktivitas itu kita sertakan Allah, maka kita selalu bersama dengan Allah. Satu. Yang kedua, mudawamah bizikrillah. Rutinkan berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Kita kadang zikir itu kan pada saat-saat tertentu saja. Setelah tahajud kita zikir, setelah sholat kita zikir. Tapi bisa tidak zikir di setiap saat. Itulah para ulama dulu itu kenapa mereka itu kadang nggak pernah batal wudu. Begitu buang air kecil batal wudu lagi. Nah, supaya karena ketika kita sudah bersuci dari hadas kecil, paling tidak kapanpun kita akan melaksanakan ibadah, sholat terutama yang wudu, tidak harus kemudian mencari-cari tempat wudu, karena kita sudah dalam keadaan suci. Nah, berzikir dalam keadaan suci itu menghadirkan Allah dalam setiap saat. Maka karena Allah sudah disebut, tentu tidak sulit untuk konektivitasnya. Kalau bahasa kita sekarang ini kan, kalau handphone sering di-charge, artinya kosong di-charge lagi, paket datanya kurang, diisi lagi, kira-kira. Kapanpun kita akan menelpon dengan handphone itu, melalui handphone itu, insya Allah akan connect terus. Maka konekkan terus kita dengan Allah melalui zikir tadi. Seorang Dadang Hawari, seorang profesor ahli psikologi yang kemudian belajar agama Islam, dia pernah
menceritakan saya dalam sebuah seminar itu, dia punya pasien 10 orang, 10 itu eksekutif muda, tapi mereka mengalami stres dalam usahanya, mungkin saingan bisnis. Nah, Pak Dadang kemudian mencoba memahami Al-Quran. Mungkin tidak orang yang stres ini bisa diterapi dengan Al-Quran. Nah, untuk melakukan riset kecilnya ini, menurut dia, yang 5 saya pakai terapi zikir, yang 5 saya gunakan obat. Tentu sebelumnya konsultasi dulu ke 10-nya. Dalam waktu kurang lebih 10 hari, yang 5 yang terapi zikir sudah sehat dan merasa hidupnya nyaman dan tenang lagi. Bisnisnya ya bisnis biasa saja, tidak membuat pikiran kemudian menjadi stres. Sementara yang 5 ini yang pakai obat, setiap kali minum obat dia merasa tenang. Tapi ketika reaksi obat habis, hilang, ya kembali lagi stres. Nah, saya ingin menjelaskan kepada beliau waktu itu bahwa dalam Al-Quran itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan sering berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, menjadi nyaman. Kenapa? Karena sesungguhnya yang memiliki ketenangan itu Allah. Ketika kita minta tenang kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Problematika kehidupan itu pasti ada. Tidak ada yang tidak selesai kalau Allah diikut sertakan. Dan pasti Allah akan menolong orang yang selalu menyebut namanya. Mari kita baca beberapa riwayat di dalam Al-Quran, kisah para nabi dahulu itu. Sebut saja Nabi Yunus alaihissalam. Itu di dalam surat As-Saffat Allah menyebutkan, andaikan Yunus tidak sering bertasbih kepada Allah, mungkin Allah tidak akan menolong ketika dia terlempar dari perahu di tengah laut itu. Karena kan perahu itu tidak bergerak, maju enggak, mundur enggak, karena ada Yunus di dalam. Maka malaikat menjelang menjadi manusia. Di sini ada orang yang tidak diridhoi Allah untuk pergi. Siapa orang itu? Gak ada yang mau. Kalau itu diundi saya. Maka pengundian itu serupanya zaman Nabi Yunus sudah ada. Atau orang arisan barangkali kalau sekarang ya. Arisan zaman Nabi Yunus. Cuma zaman Yunus arisannya dijebur ke laut. Gitu. Yang menang dijebur laut. Dan Yunus ternyata keluar namanya. Nabi Yunus keluar. Nah, begitu turun ke laut, terjun ke laut, Allah sudah menyiapkan ikan yang besar sehingga Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan itu. Andaikan bukan karena dia sering tasbih kepada Allah, Allah tidak akan menolong dia. Nah, Nabi Muhammad SAW meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, enggak usah takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Pasti Rasul sebelumnya selalu menyebut Allah, sehingga muncul keyakinan kalau Allah selalu bersama kita. Kalau sudah merasa Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Senjata? Dan buktinya Rasul lewat gak ada yang melihat, padahal bakal betis. Bagaimana kalau kita baca tentara Soviet ketika melawan tentara Afghanistan, sudah terperangkap dalam sebuah lubang, itu tinggal nembak saja, tapi orang dalam lubang itu semuanya berzikir kepada Allah, peluru itu nyasar semuanya. Dan tentara Soviet yang mengatakan itu, bukan Afghanistan. Kita baca sejarah bagaimana tentara Belanda ketika menyerbu Padang, Sumatera Barat. Di sana ada Torekot Naksabandia, Syekh Yusuf Al-Makassari yang sekarang terkenal makamnya di Afrika Selatan, itu mengajarkan berzikir.
Menjelang subuh mereka berzikir, setelah itu sholat subuh. Tentara Belanda serbu. Tembakan itu tidak mengenai sasaran. Itu Snuggur Brown yang menulis dalam catatan risalah. Bukan orang Islam yang menulis. Jadi ada hal-hal yang di luar dalam manusia ketika Allah memiliki perang. Yang paling populer dalam sejarah Islam, perang Badar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kelompok minoritas, kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar karena dengan izin Allah. Pasukan musuhnya 300, pasukan musuh 1.400 lebih, berkali lipat. Tapi dengan izin Allah mereka menang. Kenapa? Innallaha ma'ana. Meyakinkan itulah yang harus kita. Maka yang pertama, hadirkan Allah dalam segala aktivitas. Yang kedua, mendawamah dzikrillah, rutinkan berzikir. Yang ketiga, istiqomah. Ini menjadi penting dalam hidup. Istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Fusilat ayat ke-30 sampai 32 itu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qaul Rabbullah, yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian mereka istiqomah, kemudian mereka teguh pendirian dengan kalimat itu, dengan keyakinan itu, Allah Tuhan kami, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Keyakinan itulah yang kemudian menancap dalam diri orang. Maka Allah tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan sekelompok malaikat. Jadi ketika orang ini selalu dekat dengan Allah, Allah akan lindungi dengan berbagai cara Allah, cara melindunginya. Sedikit saja saya menyinggung hal yang lain. Misal dalam kajian ilmu tasawuf, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada namanya khodam. Khodam itu bahasa kitanya pelayan. Allah akan menurunkan khodam-khodam itu untuk melindungi hambanya dari berbagai macam tindak kriminalitas dari orang lain. Seraya mereka mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian kalau berikutnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Enggak usah takut Pak, enggak usah takut Bu, enggak usah khawatir. Kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga Bapak Ibu. Kira-kira. Bahkan kalimat itu, nahnu awliya'ukum. Allah menyebut kami adalah wali-wali Allah. Wali di sini bukan pemimpin. Wali di sini adalah pelindung. Kami diutus oleh Allah untuk melindungi Bapak Ibu yang senantiasa menyebut asma Allah. Dilindungi. Ya kalau sudah dilindungi malaikat, siapa yang berani dengan malaikat? Kira-kira gitu. Maka kenapa ulama-ulama dulu itu ya relatif hidupnya nyaman-nyaman saja. Ya walaupun ini secara ekonomi mungkin pas-pasan, tapi kelihatan dalam raut wajah itu bahagia, tenang. Karena dilindungi oleh Allah. Buya Hamka itu kan nggak kaya, tapi bagaimana hidupnya walaupun di penjara, dia nulis. Maka keluarlah tafsir Al-Azhar, keluarlah apalagi itu tasawuf modern. Bagaimana Imam Hambali juga sampai difitnah, dia akan dihukum, cambuk dan seterusnya. Karena waktu terjadi peristiwa tahkim untuk menseleksi Tuhan apa tentang Al-Quran, apa Al-Quran hadis atau coding, itu kan luar biasa. Tapi dengan keyakinannya Allah bersama kita, hakim yang akan memvonisnya, ini nggak bisa, ini guru saya. Bagaimana mungkin saya akan memvonis guru saya yang ilmunya saya dari dia? Ini Tuhan Raja akhirnya mengampuninya dan ternyata Imam Hambali tidak bersalah. Begitulah cara Allah menolong. Jadi banyak cara Allah menolong. Bagi logika manusia mungkin tidak masuk akal,
tapi kenyataan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Karena tadi innallaha ma'ana. Bagaimana meyakinkan, itulah yang harus kita tumbuh syukurkan, dekat dengan Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, istiqomah dengan itu. Ya tentu yang lainnya adalah beribadah dengan niat ikhlas hanya mengharap ridho Allah, pasti Allah akan menolong kita. Bahasanya intam surullaha yang suruh. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Bahasa lainnya gitu ya. Kata menolong Allah itu bukan berarti Allah ditolong dalam konteks seperti kita membangun manusia. Artinya apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah cegah kita hindari, itu sama dengan menolong Allah. Sama dalam beberapa ayat Allah sebutkan, siapa yang meminjamkan kepadaku, memberi pinjaman kepadaku, gitu kan, maka Allah akan balas pinjaman itu. Masa Allah kasih pinjam gitu ya? Masa Allah mengutang gitu? Bukan yang dimaksud. Siapa yang bersedekah, Allah akan balas sedekahnya itu berlipat-lipat. Jadi jangan disamakan konteks bahasa ini antara bahasa kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan bahasa kita sesama manusia. Oleh itu dalam memahami teks ayat atau teks hadis, kita tidak bisa hanya mengandalkan terjemahan, harus memahami ilmu yang lain. Kembali kepada konteks innallaha ma'ana. Hadirkan Allah dalam setiap aktivitas, zikir secara rutin, dan istiqomah. Berikutnya apa? Tingkatkan kualitas iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sesuatu yang tidak bisa pisahkan dalam kehidupan ini. Jadi kenapa Rasulullah mengajarkan selama 13 tahun akidah di Mekah itu? Karena akidah itu adalah fondasi dari amal soleh. Maka iman dulu baru amal soleh. Artinya akidah dulu baru syariah. Dan kalau kita kaji dalam ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah nanti akan melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid, akidah. Nanti ilmu kalam itu yang berbicara tentang bagaimana keyakinan tentang takdir, bagaimana tentang Al-Quran. Karena ada kelompok-kelompok di dalam ajaran Islam itu, di masyarakat Islam maksudnya, ada kelompok-kelompok yang memahami Al-Quran itu di bawah akal. Misal kelompok Mu'tazilah gugur, muncul Qadariyah hilang, muncul Mu'tazilah oleh Wasil bin Atha itu pada abad ke-3 Hijriah, murid dari salah satu ulama besar namanya Hasan al-Basri. Pertanyaan ini, pernah ada yang bertanya ini, contohnya, kenapa Allah mematikan orang yang masih bayi sementara dia akan dimasukkan dalam surga? Di sisi lain, kenapa orang yang ingkar, yang kufur dimasukkan ke dalam neraka? Maka ada yang menjawab, karena Allah tahu orang ini kalau nanti besar akan menjadi kufur, akhirnya waktu bayi matikan. Terus orang itu bertanya lagi, kalau masuk seperti itu kenapa nggak dimatikan semuanya? Nah, perdebatan tentang akidah itu muncul di dalam kajian ilmu kalam. Maka muncul kelompok Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itu ada ini, orang mukmin, orang yang beriman atau orang Islam yang berbuat dosa besar, apakah masuk neraka atau masuk surga? Nah, menurut kelompok ini cara akidah, orang Islam yang berdosa besar, orang yang mukmin yang berdosa besar tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Di mana dia? Baina manzilatain. Manzilah baina manzilatain. Di satu tempat antara dua tempat. Jadi kalau di akhirat ada surga dan neraka, nah antara surga neraka itu tempat gitu ya. Ini kan tidak logis dalam bahasa kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di akhirat itu hanya dua. Siapa yang berdosa, yang ingkar kepada Allah, neraka.
Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, surga. Karena itu di dalam Al-Quran. Tapi kelompok ini mengatakan tidak, ada tengah-tengah. Jika ada orang Islam atau orang beriman berdosa besar, dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Di tengah-tengah. Nah, tentu ini menyimpang dari pemahaman kita. Maka akidah menjadi sangat penting. Karena diterima tidaknya amal ibadah kita secara amalia, tentu akidahnya juga harus diperbaiki. Misal keyakinan terhadap Rasulullah. Rasul adalah keimanan kepada Rasul, itu adalah bagian dari rukun iman. Ketika mengatakan ada Rasul lain setelah Nabi Muhammad, berarti imannya rusak. Maka muncullah kelompok misal di India itu namanya Ahmadiyah. Nabinya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Padahal kita Rasul Allah sudah mengatakan Muhammad itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi. Dan ini keyakinan. Ketika kita meyakini ada nabi lain, berarti akidahnya yang rusak. Ketika akidah rusak, amal solehnya tertolak. Maka innal ladzina amanu itu akidah. Wa 'amilus sholihat itu syariat. Kalau syariat bisa berbeda-beda. Nabi Musa berbeda syariat dengan Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Musa itu kalau pakaian terkena najis nggak bisa dicuci, dibuang. Itu syariat Nabi Musa. Kalau syariat Nabi Muhammad, pakaian terkena najis bisa dicuci, tergantung jenis najisnya kan. Kalau syariat seperti itu. Syariat Nabi Sulaiman sholat berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Syariat Nabi Muhammad sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Maka Nabi Sulaiman itu kan wafatnya ketika berdiri. Jin sedang bekerja, Nabi Sulaiman sholat sambil pegangan tongkat berdiri. Karena jin merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman, kerjanya semangat. Tapi rupanya Nabi Sulaiman sudah wafat itu. Terbukti apa? Terbukti ketika tongkatnya dimakan rayap, kan keropos bawahnya, karena keropos akhirnya kan patah, jatuh. Jin baru tahu, wah ternyata sudah wafat Nabi. Artinya jin itu nggak tahu ada orang wafat atau enggak. Sama dia juga. Jadi kalau ada orang menyembah jin, itu akhirnya nggak benar. Gitu. Ya, jin nggak tahu apa-apa kok disembah. Nah, jadi disinilah akidah menjadi sangat penting. Maka untuk meyakinkan Allah bersama kita, benerin dulu itu iman, baru kemudian amal soleh. Kan di dalam surat Al-Asr itu kan ada pengecualian. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, illa kecuali, ada kecualian, alladzina amanu, orang-orang yang sudah meningkatkan kualitas iman, memperbaiki iman, imannya benar, akidahnya benar. Baru kemudian wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang meningkatkan kualitas amal soleh. Jadi untuk bisa meyakinkan Allah bersama kita, keimanan kita harus diberi. Nah, Bapak sekalian, Rasulullah mengajarkan misal bahwa supaya iman kita ini stabil, maka Rasul katakan dalam hadisnya, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan memahami makna la ilaha illallah di samping menguringkannya. La ilaha illallah itu pokok keimanan. 13 tahun Rasulullah menanamkan akidah ini, la ilaha illallah. 13 tahun, jadi berat sekali untuk menanamkan akidah ini. Kenapa? Karena itu menjadi penting, menjadi fondasi bagi amal soleh. Sholat kita, haji kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau akidahnya tidak benar. Itu 13 tahun Rasul. Nah, kenapa? Pagi ini saya sampaikan bagaimana menghadirkan Allah supaya kita selalu merasa bersama dengan Allah. Itu akidah yang penting. La ilaha illallah, tanamkan dalam jiwa kita.
Dimanapun, kapanpun kita harus istiqomah dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Kalau Bilal bin Rabah itu kan Allahu ahad, kira-kira Allah lah Tuhan yang esa, sampai kemudian ditindih dadanya dengan batu besar. Allahumnya putus, tinggal ahad. Itu menunjukkan akidah luar biasa. Dan di saat itulah Allah tolong. Jadi janji Allah tidak akan pernah meleset. Sesungguhnya kami malaikat diturunkan kepada kalian orang-orang yang istiqomah dalam keimanan untuk menjadi wali-walimu, wali Allah, waliullah. Bapak-bapak sekalian, wali-wali itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita, cuma Allah sembunyikan. Bukan maksudnya bukan wali kota, bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali nikah, tapi wali Allah. Kan ada beberapa yang disembunyikan oleh dalam kehidupan. Di antaranya adalah Allah sembunyikan pahala dari sekian banyak perbuatan. Allah sembunyikan surga dari sekian banyak amal soleh. Allah sembunyikan walimu, kata Allah, dari sekian banyak manusia. Kadang-kadang kita ada melihat orang-orang tertentu yang kelihatannya orang biasa, ternyata dia wali Allah. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang kiai Indonesia ini, ketika yang kiai aslinya sudah meninggal, ini kiai yang cerita ke saya. Pak Wahidin, satu ketika saya kuliah di Arab Saudi, dan ketika saya kuliah di Arab Saudi, salah seorang kiai dari Indonesia datang ke sana. Dia umroh dan menemui saya di asrama di mana saya kuliah. Setelah itu si kiai ini minta diantarkan ke Madinah karena ingin bertemu dengan seseorang. Tujuannya apa? Bukan. Tujuannya hanya minta didoakan. Minta didoakan. Sudah, besok saja kita Pak. Besok berangkat dia nangis sampai di Masjid Nabawi, ya sholat 2 rakaat, sholat lagi di masjid. Kemudian cari-cari, mana Pak orangnya? Bapak sudah janjian? Belum. Saya belum janjian. Saya disuruh nyari kok. Saya mau nyari. Pak, di sini orang banyak Pak, kiai banyak di sini kira-kira. Syekh banyak di sini, orang alim banyak di sini. Apa itu yang sedang ngajar, sedang alakoh? Oh bukan. Dia orang biasa saja. Orang pintar tapi biasa saja. Bukan itu yang saya maksud. Carilah. Itu kali itu yang pakai pakaian, pakai udang yang luar biasa. Oh bukan. Cari, ditunjukkan satu demi satu di setiap pojok yang sedang digombrong oleh orang. Bukan. Berarti nggak ada ya. Iya. Ya sudah, kita keluar. Begitu mau keluar di pinggir pintu ada orang yang sedang duduk sendirian. Kata kiai, ini dia yang saya cari. Ini dia yang saya cari. Dan kita assalamualaikum. Si kiai Indonesia duduk berdua di hadapan. Kata kiai ini yang ditanya ini, Anda cari siapa? Cari Tuhan saya. Untuk apa? Doakan saya. Ini kiai yang diminta didoakan, kiai yang minta berdoa, nangis ya. Nangis di hadapan kiai Indonesia ini. Ya Allah, kenapa Engkau perlihatkan aku kepada orang ini? Ternyata orang ini lebih tahu daripada aku. Saya tidak mengatakan ini wali dengan wali, karena tidak kata Rasulullah, la waliyun illa bi waliyyin. Tidak ada wali kecuali wali lain. Jadi wali itu kenal dengan wali. Kecuali kalau tadi wali kolak, wali kelas, wali kota, wali murid, itu saling kenal. Tapi kalau wali dengan wali, tidak ada yang disebut wali kecuali wali lain. Jadi kita tidak sebut ini wali Allah. Oh nggak bisa kalau kita bukan wali. Kata gitu, wali itu saya kata wali, karena saya bukan wali. Orang itu kemudian menangis sambil mendoakan orang ini. Di akhir kita yang mengatakan, ya Allah, kenapa Kau tampakkan aku di hadapan orang ini? Setelah itu orang ini pergi. Nah, kiai yang tadi yang cerita ke saya itu tanya, siapa dia? Dia hamba Allah. Dia mengatakan wali.
Dialah Allah. Di dalam akidah itu Bapak sekalian, Allah sembunyikan orang-orang yang begitu dekat dengan Allah supaya tidak tenar. Jadi wali itu banyak bersebaran, tapi jumlahnya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Mati satu, ganti lagi satu. Maka tidak ada namanya ilmu wali bisa dipelajari, itu tidak ada. Torekot nggak bisa. Ini akidah ya, saya bicara akidah. Jadi torekot bisa menjadi wali, enggak. Bahwa wali-wali itu rajin zikir, ya. Tapi tentu Allah memilih wali-walinya itu sesuai dengan kehendak Allah. Wali dalam surat As-Fussilat ayat ke-32 itu bukan wali yang dimaksud manusia, tapi malaikat. Malaikat yang menjadi wali Allah untuk menolong hamba-hambanya yang bersama Allah. Innallaha ma'ana, insya Allah kita akan ditolong dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimana. Yang penting hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatasan innallaha ma'ana. Jadi jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita. Saya jadi teringat dengan seseorang yang di Mesir namanya Insinyur Sorehatiyah. Jadi bisa Rafah itu kira-kira 135 kilo dari kota Mesir. Beliau membuat usaha bisnis dengan menyertakan Allah sebagai mitra bisnisnya. Ada 10 orang, jadi masing-masing dapat keuntungan 10%, termasuk Allah juga 10%. Dan keuntungan Allah dibagikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar itu. Dari awal dia buka bisnis beli 5.000 ekor ayam. Ternyata ketika Allah bersamanya, 10 tahun berikutnya modalnya jadi 71 miliar. Jadi di kota itu jadi sangat lemah, rumah kita Finawi bahasa Jawanya. Jadi bermakmur, sangat makmur sekali karena menyertakan Allah dalam bisnisnya. Begitu juga kita seharusnya dalam kehidupan sehari-hari juga tidak usah khawatir, melatasan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Baik, barangkali dari para jamaah ada yang menanyakan, silakan terkait dengan materi pada pagi hari ini atau bahaya 40 itu latasan innallaha ma'ana. Saya silakan para jamaah yang ingin bertanya. Bahkan sahabat juga ada ya, Utsman bin Affan yang sampai dengan saat ini usahanya masih terus bertumbuh-tumbuh, keuntungannya di salah salah ini apa namanya perkebunan kurma sampai sekarang ya itu karena juga menceritakan Allah. Termasuk ketika tadi disampaikan ceritanya ketika Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua itu, Abu Bakar kan digigit oleh ular. Ternyata ular itu sebenarnya sudah menunggu ribuan tahun Rasulullah nanti akan kesini. Jadi kemudian Abu Bakar menutup lubang itu sehingga menghalangi si ular itu untuk melihat langsung pada Rasulullah sehingga digigitnya. Jadi Rasulullah akhirnya mengobati dengan meludahi tempat yang digigit ular itu. Jadi di sekeliling kita itu banyak juga yang tadi disampaikan tentang waliullah itu ya. Di Indonesia pun juga banyak kita dengar seperti itu. Tapi kadang-kadang penampakannya seperti orang gila. Orang gila, padahal dia wali gitu. Pernah sama seperti tadi itu dikatakan, Mbak, Anda itu yang menjaga kota ini. Anda adalah waliullah. Akhirnya kalau bahasa orang Jawa itu dia misuh-misuh artinya, kamu ini nunjukin saya bahwa saya wali Allah seperti yang tadi itu. Kenapa dibuka jati dirinya sebagai wali? Nah, akhirnya begitu lama saya juga nggak apa namanya. Akhirnya hamba Allah itu juga meninggal dunia. Jadi di sekitar kita pun waliullah itu banyak sekali. Jadi di beberapa tempat di Indonesia pun ada juga wali-wali yang disembunyikan oleh Allah keberadaannya, tapi antara wali itu mengetahuinya, tahu bahwa ini adalah wali, ini hanya orang-orang tertentu saja yang
seperti itu. Silakan para jamaah, mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan, boleh silakan ibu. Masih ada waktu nih untuk menunggu waktu surupnya, masih ada waktu nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya saya menanya sedikit. Ini ada beberapa tahun yang lalu, tahunnya ya saya lupa ya. Ada kejadian kasus kecelakaan di pintu kereta api, kalau nggak salah di Binjaya. Itu satu keluarga, suami, istri, anak dua. Padahal di dalam riwayat keluarga itu orang alim ulama, yang mana dia habis hadir dari luar kota dalam pengajian. Tiba-tiba dia pulang. Pada saat itu pintu kereta di Binjaya belum ada pintu, dijaga oleh orang, dan sebetulnya orang itu sudah memberi apa-apa, kereta sudah mau tiba, tapi penglihatan dia kereta itu masih jauh Pak Ustadz. Tahu-tahu begitu sampai pelintasan, kendaraannya mati dan dia tidak sempat menyelamatkan diri sehingga terjadi musibah. Nah ini apakah Allah tidak bersama mereka? Mereka adalah orang beragama, itu satu takdir. Nah itu saja. Mohon. Bapak semua. Bapak semua. Iya, almarhum semua Pak. Karena tergilas ke bawah saya sampai sekian meter. Yang mohon penjelasan kalau memang itu musibah atau takdir, dan kita tidak bisa mengelak. Tapi dalam riwayat semua keluarga itu alim ulama, dari suaminya mungkin kami istrinya. Mudah-mudahan pencerahan ini tidak. Untuk sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini kasus. Jadi artinya ada orang yang secara ibadah baik, rajin, tapi kemudian kok kecelakaan juga. Kalau sudah takdir itu tidak bisa dari takdir mubrom. Jadi Allah sudah menetapkan cara kematiannya dengan seperti itu. Itu tidak bisa dirubah. Itu takdir mubrom. Jika ketika manusia dititipkan rohnya ke dalam perut ibu kita, rahim ibu kita, itu sudah ditetapkan beberapa hal. Di antaranya adalah umur, dan juga kematian itu tidak bisa dipahami. Nah, apakah tidak ditolong? Ditolong. Secara syariat itu artinya apa yang kelihatan oleh kita. Itu kan celaka ya, musibah. Tapi hakikatnya dia itu ditolong oleh Allah karena mungkin ada yang lebih akan menderita lagi sehingga Allah wafatkan semuanya. Jadi wafat itu bukan penderitaan. Kita bisa baca dalam surat Yasin, ada sahabat Yasin itu kan, ketika ada 3 orang utusan Allah datang ke sebuah desa, oleh orang desa itu kan akan dirajam, ya kan? Rojam akan dikatakan kami rajam sama tidak tahu. Tiba-tiba apa ya? Datang seseorang dari kota lain, kemudian membenarkan ketiga orang ini. Ikutilah wahai masyarakat desa, inilah orang yang benar, karena ini utusan Allah. Orang yang datang ini belum ibadah, belum apa. Akhirnya yang dirajam itu justru orang yang tadi mengatakan 3 rasul ini yang benar. 3 rasulnya selamat, yang inilah yang kemudian meninggal dunia dengan dirajam. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dirajam, dia katakan, andaikan manusia tahu betapa nikmatnya, aku sudah disediakan surga. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini kan banyak sekali ya, kadang-kadang tadi makna zahir saja yang kita sering kaji, tapi makna batinnya enggak, akhirnya kan nambah gitu ya. Mana kita bicara pada batin misalnya, ketika Allah ingin menolong orang, misal tadi orang itu dirajam, sebelum dirajam Allah tarik ruhnya, dimasukkan ruh malaikat. Kira-kira kalau malaikat yang dirajam rasa sakit enggak? Enggak. Dan ruh ini sudah masuk ke dalam roh menjelang bencana. Di surat Yasin ada. Nanti bisa baca mungkin dalam tafsir Yasin. Jadi alangkah bahagianya kalau orang-orang tahu ternyata membela agama Allah, begitu indahnya. Mata orang melihat dia hancur tubuhnya gitu. Lagi bisa jadi tadi beberapa kereta juga dia adalah orang soleh, orang baik, apakah ditolong oleh Allah.
sebelum tertabrak ruhnya sudah dicabut oleh Allah SWT. Jadi yang hancurkan itu tubuhnya saja, tapi ruhnya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu kan batiniah yang kita datang, tapi diceritakan dalam surat Yasin. Contoh lagi misal, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini kan diberitakan dalam hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah mau Isra, kan Isra Mi'raj, Isra kan perjalanan dari Mekah ke Palestina ya, dari Yerusalem. Itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu melewati Mesir. Nah sampai sekitar Mesir, Rasul mencium bau wangi sekali. Sampai kemudian Rasul berkata kepada Jibril, ya Jibril, ini wangi apa ini? Kata Jibril, ini wangi kumpulan seorang wanita yang mempertahankan akidahnya. Siapa itu? Masyito. Bapak pernah dengar cerita Masyito itu? Itu diabadikan dalam hadis. Masyito ini ketika dia menyisiri rambutnya putri dari Fir'aun, Raja Ramses II Mesir itu kan terjatuh. Begitu terjatuh yang disebut nama Allah. Nah putrinya itu kaget. Siapa Allah itu? Allah Tuhanku dan Tuhan Bapak. Bukankah Tuhan itu Bapakku? Bukan. Tuhan itu Allah. Kalau itu nanti akan aku laporkan kepada Bapak. Silakan Bapak. Dilaporkan. Akhirnya kan dibuatlah bencana besar. Sebagian yang mengatakan itu isinya air, sebagian yang mengatakan itu isinya minyak. Direbus atau digoreng begitu. Yang pertama yang digoreng itu anaknya dulu yang masih kecil-kecil 2 orang. Pertama yang sudah bisa jalan. Kalau kamu tidak berubah akidahmu, tetap menyembah Allah, Tuhannya Musa, aku lemparkan anakmu. Tidak, tetap aku tunda, dilemparkan anak. Sampai di penggorengan si anaknya itu ngomong, ibu tetaplah dengan akidah. Dalam beberapa riwayat, anak itu umurnya sebelum dilempar sudah dicabut. Jadi yang ngomong itu malaikat. Yang kedua yang masih dalam buaya direbut. Sekarang mungkin kamu nggak tega, karena ini masih dalam buaya. Dilempar lagi. Begitu dilempar, anak yang belum bisa berdiri di atas penggorengan itu. Dia katakan, ibu pertahankan akidah ini. Ini bayi ajaib. Bayi ajaib itu ada beberapa dalil. Satu Nabi Isa, yang kedua Uzair, yang ketiga adalah anak dari Siti Masyito. Yang keempat itu adalah bayi yang membela siapa? Juraij, ya kan? Yang difitnah oleh si perempuan yang melakukan zina dengan penggemar kambing. Nah, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar manusia yang menyaksikan kan secara fisik, tapi di balik itu kita lihat Allah ceritakan dalam surat Yasin. Orang itu dirajam habis-habisan, tapi orang itu ngomong gitu. Allah yang ngomong menceritakan ruh orang ini. Alangkah bahagianya kalau mereka tahu seperti apa rasanya mempertahankan akidah. Tubuhku boleh rusak, tapi aku menjadi nyaman, sudah disediakan surga. Kira-kira gitu. Jadi musibah itu ya sama lah kayak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dalam hadis kan tadi. Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Nah, ketika Rasul mengatakan jadi ini, istri Rasul Khadijah dan anaknya Fatimah Zahra bertanya, ya Rasul, kenapa tidak ada keluargamu di sini? Aku dan ibu. Apa kata Rasulullah? Kamu itu justru ia akan membukakan pintu surga. Jadi Khadijah tidak masuk dalam 10 ini. Tapi ternyata dia sudah ada dalam surga sebelum 10 sahabat yang masuk. Nah, Utsman bin Affan bagaimana meninggalnya dia? Dibunuh, Pak. Lepas leher. Apa Allah nggak nolong? Nolong. Sebelum lepas lehernya, Allah cabut dulu. Bahkan tidak hanya Utsman bin Affan, siapa itu? Cucu Rasulullah, Husain. Nah, ini ada beberapa riwayat, mungkin berarti belum tidak populer di kalangan Nabi. Jadi ketika Rasulullah mau wafat, itu malaikat turun dari surga membawa kain kafan. Kain kafan itu hanya 4. 1 buat Rasulullah, 2 buat Khadijah, 3 buat Fatimah,
4 buat Hasan. Nah, jadi 4 kata Rasulullah. Kenapa cuma 4? Cucuku yang satu lagi mana? Nah, cucumu tidak berbagian kafan karena dia meninggal nanti akan dalam keadaan terbunuh. Apa cucu Rasul tidak ditolong? Ditolong. Cucu Rasul tidak dilepas ke lehernya. Apa Husain itu kan di penggal lehernya lepas, dibawa ke Yazid itu. Karena siapa yang bisa memenggal atau baik hidup ataupun mati menyerahkan kepadaku kepala dari Husain, akan aku beri hadiah. Itu putra dari Muawiyah bin Sufyan. Itu kayak gitu. Dibungkus. Itu kepala Husain. Nah, dulu pernah di masyarakat Syiah itu nggak boleh main bola seperti dulu ya. Kelompok Syiah itu, terutama Syiah Isna Athariyah Imam 12 itu, kenapa? Karena kepala Husain sempat ditendang-tendang seperti bola. Itu cucu Rasul, apa tidak ditolong? Ditolong. Sebelum dipenggal, Allah sudah mencabut roh. Nah, kira-kira itu cara menolong Allah yang kita tidak tahu bagaimana cara. Tapi dalam beberapa riwayat, terutama surat Yasin, orang yang di Rajab itu merasa nyaman, merasa enak karena Allah langsung sediakan raudhah min riyadil jannah. Jadi mudah-mudahan tadi Pak Kiai yang tadi meninggal itu, insya Allah belum ditolong oleh Allah sebelum ditabrak sudah. Jadi jasadnya itu sudah tidak beruh, kira-kira dia tidak merasakan rintihan sakitnya. Kira-kira Allah akan bersama, hanya Allah yang kita bahas. Baik, alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan ilmu pada pagi hari ini dan kita sudah mau masuk waktu isyraq. Mengingatkan sedikit bahwa sebentar lagi kita sudah akan Idul Kurban. Saya menghimbau pada jamaah sempatkan untuk ikut dalam kita banyak sekali mendapatkan ilmu pada pagi hari ini dan kita sudah mau masuk waktu isyraq. Mengingatkan sedikit bahwa sebentar lagi kita sudah akan Idul Kurban. Saya menghimbau pada jamaah sempatkan untuk ikut dalam penyembelihan hewan kurban, artinya berkorban, karena kesempatan berkorban itu hanya setahun sekali. Manfaatkan betul-betul momen ini untuk ikut berkorban, ikut dalam menyembelih hewan kurban atau ikut berkorban. Dan saya menghimbau, kalau nggak salah tanggal 29 Juni ya, bulan 9 itu adalah Idul Adha-nya. Kemudian kita itu di hari Kamis, nah penyembelihan kita di hari Sabtunya. Jadi dari asreknya itu masih boleh diperbolehkan, karena hari Kamis nanti waktunya sempit, kita ambil di waktu Sabtunya, hari Sabtunya. Jadi saya menghimbau kepada para jamaah, mari kita bersemangat agar kita bersama Allah. Innallaha ma'ana. Baik, pada tulis pada hari ini sudah selesai, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu